Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, akan lebih baik kalau kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kabar semuanya? Bapak harap kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kita masih akan bahas di video kali ini, masih di bab yang sama, yaitu tentang eksponen dan logaritma bagian ketiga. Bagian ketiga ini kita akan bahas tentang apa? Nah, tentang logaritma. Ada yang sudah tahu apa itu logaritma? Ayo kita simak slide selanjutnya. Apa itu logaritma? Nah, sebelum masuk definisinya, perhatikan. 3 pangkat 4. Kemarin, ini masih eksponen. 3 pangkat 4 itu artinya 3 pangkat 3 kali 3 kali 3 sebanyak berapa kali? 4 kali 3 kali 3 hasilnya 81. Nah, kemudian ada istilah lain kemarin di video sebelumnya, 81 akar 4 atau bentuk pecahan dari pangkat. Nah, 81 akar pangkat 4 berapa? Berarti kebalikan yang ini ya, adalah 3. Selanjutnya, nah, ada lagi istilah baru, yaitu 3 log 81. 3 log 81 itu maksudnya apa? Nah, kalian bisa artikan ini sebagai 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Nah, kalau yang di pertama ini 3 pangkat 4, hasilnya 81. Yang kedua 81 akar pangkat 4, hasilnya 3. Nah, ini yang dicarinya adalah pangkatnya. Jadi 3 log 81 adalah 4. Atau 3 pangkat berapa yang hasilnya 81, yaitu pangkat 4. Jadi definisi dari logaritma adalah inverse dari eksponen atau kebalikan dari eksponen. Selanjutnya, ada unsur-unsur dari logaritma. Kalau ada A log B sama dengan C, itu artinya A pangkat berapa yang hasilnya B, yaitu pangkat C. A-nya itu kita sebut dengan bilangan pokok atau dasar atau basis. Jadi kalau misalnya ada basis itu pasti yang A-nya ini, posisi yang ada di awalnya ini. Kemudian B-nya ini kita sebut dengan numerus. Dan yang C-nya kita sebut dengan hasilnya. Jadi dari logaritma ini A-nya basis, B-nya numerus, dan C-nya adalah hasil. Sama seperti eksponen, logaritma pun mempunyai sifat-sifat. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, jika basis P log A kali B, numerusnya A kali B, itu kalian bisa pecah menjadi P log A ditambah P log B. Jadi, kalau ada basisnya 1, terus di dalamnya ada numerusnya ada perkalian, ini numerusnya bisa kalian pecah. Kalau operasinya perkalian, operasinya menjadi tambah. Begitupun sebaliknya. Kalau ada logaritma, operasinya penjumlahan, basisnya sama, numerusnya bisa kalian kalikan. Jadi, P log A tambah P log B itu sama dengan P log A kali B. Yang kedua, P log A per B. Nah, kalau misalkan numerusnya dalam operasi pembagian, maka bisa dipecah jadi bentuk pengurangan, yaitu P log A dikurangi P log B. Begitupun sebaliknya, kalau ada basis yang sama, numerusnya berbeda, tapi operasinya pengurangan, itu bisa digabungin jadi bentuk numerus yang pembagian. P log A dikurangi P log B sama dengan P log A per B. Yang selanjutnya, P log A pangkat N
itu sama dengan N kali P log A. Jadi, jika numerusnya ada pangkat, nah pangkat numerus ini pindahin ke depan. Jadi, N dikali P log A. Begitupun kalau misalkan sebaliknya, ada bilangan dikalikan P log A, maka bilangan itu bisa jadi pangkat dari numerusnya. Selanjutnya, nah, A log B itu sama dengan P log B per P log A. Jadi kalau ada logaritma A log B, kalian bisa pecah. Kalian cari basis yang kira-kira ada hubungannya antara A dan B. Misalkan basisnya P log B. Nah, si numerus jadi di atas pembilang per P log A. Nah, si basisnya ini jadi numerus pada penyebut. Jadi A log B sama dengan P log B per P log A. Yang kelima, 1 per A log B itu sama dengan B log A. Nah, kalau ada logaritma, kalian mau ditukar nih basis sama si numerusnya. Kalian ubah jadi pecahan. B log A sama dengan 1 per A log B. Begitupun sebaliknya. 1 per A log B, oh ini bentuknya pecahan nih di bawah. Kalian bisa jadikan logaritma biasa dengan menukar numerusnya dengan basis. Jadi yang tadinya jadi basis jadi numerus, begitupun numerus jadi basis. Selanjutnya, yang keenam, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N kali A log B. Ini masih ada hubungan sama yang ketiga. Jadi, tadi pangkat numerusnya ini jadi dikalikan. Nah, kalau pangkat si basis, ini jadi penyebutnya atau pembaginya. Jadi, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N kali A log B. Jadi dikeluarkan pangkat-pangkatnya. Kalau pangkat basis jadi pembagi, pangkat numerus jadi pembilangnya. Kemudian, A log A sama dengan 1. Berapapun pangkat bilangan itu sendiri hasilnya 1. 3 pangkat 1, 3. 4 pangkat berapa hasilnya 1? 4 pangkat berapa hasilnya 4 pangkat 1. Selanjutnya, A pangkat A log B itu sama dengan B. A pangkat A log B sama dengan B. Yang ke-9, A log 1 sama dengan 0. Nah, ini masih pangkat kemarin. Berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Begitupun berapapun ya pangkat berapa yang hasilnya 1, ya pasti pangkat 0. Terakhir, P log A dikali A log B itu sama dengan P log B. Jadi kalau ada dua logaritma, numerus sama basisnya ini numerus logaritma depan sama dengan basis logaritma belakang, itu kalian bisa hilangkan. Jadi langsung P log B. Kita bahas contohnya satu-satu. Untuk yang pertama, P log A kali B itu sama dengan P log A tambah P log B. Contoh, 2 log 4 kali 8. Nah, 2 log 4 kali 8 berarti 2 log 4 kali 8 berapa? 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Pangkat 5. Nah, bukti yang keduanya nih. 2 log 4 tambah 2 log 8. 2 log 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Pangkat 2. Ditambah 2 pangkat berapa hasilnya 8? Pangkat 3. Jadi 2 tambah 3, 5. Nah, sama kan hasilnya?
Jadi 2 log 4 kali 8 itu kalian bisa pecah menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 8. Begitupun sebaliknya. Gitu. Jadi 2 log 4 tambah 2 log 8 kalian bisa gabungin jadi 2 log 4 kali 8. Selanjutnya P log A per B itu sama dengan P log A dikurangi P log B. 3 log 81 dikurangi 3 log 9. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Tadi pangkat 4. Dikurangi 3 pangkat berapa hasilnya 9? Pangkat 2. 4 kurangi 2, 2. Selanjutnya 3 log 81 per 9. 3 log 81 per 9. Jadi sama dengan 3 log 81 bagi 9, 9. Sama dengan 3 log 9. 3 pangkat berapa hasilnya 9? Pangkat 2. Nah, jadi ini bisa sama dengan ini. Ya. 3 log 81 min 3 log 3 log 9 itu bisa disederhanakan jadi seperti ini. Begitupun nih kalau ada yang seperti ini bisa dipecah seperti ini. Next, log A pangkat, ini harusnya P. P log A pangkat N. Itu sama dengan N kali P log A. Tentukan nilai dari 2 log 4 pangkat 2. 2 log 4 pangkat 2 berapa? 4 kali 4, 16. 2 log 16. 2 pangkat berapa hasilnya? 16 pangkat 4. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2 lagi 16. Buktinya lagi Nah, ini bisa dikedepanin. Ini. Jadi 2 kali 2 log 4 sama dengan 2 kali 2 log 4. 2 pangkat berapa hasilnya? 4. 2 sama dengan 2 kali 2, 4 gitu. Jadi si pangkatnya pindahin ke depan. Pangkatnya pindahin ke depannya. Gitu. Next. A log B sama dengan P log B per P log A. Contohnya, tentukan nilai 81 log 27. Nah, 81 pangkat berapa yang hasilnya 27? Rada susah kan? Nah, kalian cari nih, kira-kira basis berapa yang ada kaitannya dengan 81 dan 27, yaitu basis 3. Jadi, kita ubah 3 log. Nah, numerusnya berapa? 27 per 3 log 81 sama dengan 3 pangkat berapa hasil 27? 3 pangkat 3 per 3 pangkat berapa hasil 81? 3 pangkat 4. Jadi 81 log 27 itu adalah 3 per 4. Next, 1 per A log B sama dengan B log A. Nih, ditukar nih, si numerus sama basisnya ditukar. Kalau yang tadinya di basis jadi numerus, numerus jadi basis. 27 log 3. 27 pangkat berapa hasilnya 3? Ada? Ada. Pasti pangkat pecahan kan? Tapi biar lebih gampang, kita tukar dulu posisinya. Jadi 1 per 3 log 27 sama dengan 1 per 3 pangkat berapa hasilnya 27? Pangkat 3.
Nah, jadi 27 log 3 itu adalah 1/3. Selanjutnya, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N kali A log B. Jadi pangkat-pangkatnya, pangkat si basis jadi penyebut, pangkat numerus jadi pembilang. Contoh, 2 pangkat 6 log 4 pangkat 2. Nah, kalau ada seperti ini berarti numerusnya pindahin ke depan, basisnya yang pangkat basisnya juga pindahin jadi penyebut. Jadi 2/6 dikali 2 log 4 sama dengan 1/3 kali 2 log 4. 2 pangkat berapa hasilnya? 4. 2 pangkat 2 sama dengan 2/3. 1 kali 2 bagi 3. Seperti itu. Contoh selanjutnya. A log A sama dengan 1. 12 log 12 sama dengan 1. Jadi berapapun log bilangan itu sendiri jadi 1. Nah ini. A pangkat A log B. Apakah benar hasilnya jadi B? Contohnya, tentukan nilai 3 pangkat 3 log 27. Berarti 3 pangkat 3 log 27. 3 pangkat berapa hasil 27? Pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3, 27. Sama kan? Tuh. Selanjutnya, A log 1 sama dengan 0. Berapapun log 1 adalah 0. Jadi 100 log 1 pasti 0. Terus 1230 log 1 hasilnya 0. Berapapun pangkat 0 hasilnya 1. 1230 pangkat 0 dengan 1. Nah, jadi berapapun pangkat 1 hasilnya 0. Selanjutnya, nah ini. P log A kali A log B itu sama dengan P log B. Jadi kalau ada perkalian logaritma, numerus depan sama dengan basis belakang, itu tinggal dicoret. Contoh, 3 log 4 kali 5 log 3 kali 2 log 5. Nah, ini kalian susun dulu aja. Jadi, 2 log 5 jadi 2 log 5 kali, nah biar sama numerusnya, 5 log 3 kali 3 log 4. Ini kalian tinggal tukar aja. Ini jadi sama dengan 2 log 4. 2 log 4 sama dengan 2. Tuh. Nah, contoh lain. Tentukan nilai dari 8 log 4 tambah 27 log 1/9. Nah, ini gimana nih? Kalian silakan gunakan logika kalian. Terus gunakan semua sifat-sifat dari logaritma. Jadi langkah, pakai sifat ini dulu, terus pakai sifat yang kedua, yang ketiga, keempat itu silakan bebas. Pakai yang mana aja. Terus jangan lupa diingat-ingat si sifat-sifatnya. 8 log 4 tambah 27 log 1/9. Nah, ini Bapak mau pecah dulu aja nih yang ini. Boleh. Jadi, 8 log 4 tambah. Nah, kalau ada pembagian seperti ini, jadi pengurangan 27 log 1 dikurang apa ditambah?
kurang 27 log 9 sama dengan, nah udah kayak gini gimana? Pakai sifat yang mana lagi? 8 log 4 mau dipecah? Boleh, atau mau disederhanakan nih si 8 dan 4-nya jadi pangkat? Boleh. 8 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2 tambah, nah 27 log 1. 27 pangkat berapa hasilnya 1? Ayo ingat, berapapun log 1 hasilnya adalah 0. Kurangi 27 log 9. Ada 27 log 9? Pakai pecahan lagi. Boleh 27-nya dipecah jadi 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Sama dengan, nah pangkat numerus ini jadi menyebut 2 per pangkat ini di basis 3 kali 2 log 2 tambah 0 kurang ini kedepanin 2 per ini bawahin 3 kali 3 log 3 sama dengan 2 per 3 kali 2 pangkat berapa hasilnya 2? Pangkat 1 tambah 0 kurangi 2 per 3 kali 3 pangkat berapa hasilnya 3? 1 sama dengan 2 per 3 tambah 0 kurangi 2 per 3. 2 per 3 kurangi 2 per 3 hasilnya 0. Jadi 8 log 4 tambah 27 log 1 per 9 adalah 0. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Oke. Jika A sama dengan 22 log 7 dan B sama dengan 2 log 3, tentukan nilai dari 6 log 14. Nah, ini kita ubah dulu. Jadi, gimana? Nah, ini kan karena basisnya si A dan si B ini adalah 2, kita ubah aja. Jadi, pakai sifat ke berapa nih yang dipecah. Jadi, 2 log 14 per 2 log 6. Seperti itu. Jadi kan ada sifatnya kan. Sama dengan, kenapa 2? Karena di sini dua-duanya adalah basisnya 2. 4-nya kita 14-nya dan 6-nya kita pecah. Jadi 2 log 14 itu berapa kali berapa? 2 kali 7 per 2 log 6 itu 2 kali 3 sama dengan 2. Nah, ini kita pecah lagi. Kalau ada perkalian, maka jadi penjumlahan tambah 2 log 7 per 2 log 2 tambah 2 log 3 sama dengan 2 log 2 1 tambah 2 log 7 A per 1 tambah 2 log 3 B. Nah, cukup sampai sini. Jadi 6 log 14 itu sama dengan 1 tambah A per 1 tambah B. Sampai di sini. Semoga kalian paham apa yang Bapak contohkan dan Bapak tampilkan. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi atau komen di bawahnya. Pertemuan kita hari ini cukup. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas kalian
Kumpulkan tugas-tugasnya, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.